Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Ini adalah Tigo 8 CSH Chery Super Hybrid, yang berarti plug-in hybrid. Luar biasa, katanya bisa 1300 km lebih. Dan yang paling luar biasa, mobil ini adalah harganya 499 juta. Nggak nyampe 500 juta, heran. Makanya kami memutuskan untuk membuat video review ini. Ini baru aja launching, langsung kita bawa mobilnya, kita review. Nonton video ini sampai habis. Dan sekarang sudah ada di markas Motomobi, langsung Chery Tigo 8 CSH Chery Super Hybrid, yaitu namanya Chery untuk plug-in hybridnya mereka. Kalau kami menyebut plug-in hybrid itu adalah F, plug-in hybrid electric vehicle. Yang fenomenal itu harganya gini loh. Plug-in hybrid yang paling dekat harganya sama ini adalah Jayco J7 yang sudah kita review juga, dan itu harganya lebih mahal daripada ini, tapi ini mendapatkan lebihnya apa? Karena ini 7-seater. Walaupun itu pakai platform yang sama, T1X nama platformnya, dan itu adalah platform yang luar biasa karena sudah dites hancur-hancuran, dihancur-hancurin sama Chery. Kami ke fasilitas Chery waktu itu di Kabuhu, itu dia tes kebalik, tes nabrak, semua sesuai standar regulasi dunia untuk safety mobil, dan media dikumpulin semua di sana untuk nontonin tabrakannya dan kebaliknya, dan sempat viral salah satu reels kami yang pas kebaliknya itu 20 juta view reelsnya. Kok bisa begitu ya? Tiba-tiba aja. Anyway, kembali ke mobil ini. Yang kasihan tuh ini loh. Jadi bahas itu lagi deh. Yang kasihan tuh adalah seperti Zenix Hybrid, yang hybrid biasa ya. Zenix itu oke, ada yang di bawah 500, Zenix G itu dengan di bawah 500. Ini plug-in hybrid. Apa bedanya hybrid sama plug-in hybrid? Plug-in hybrid itu baterainya jauh lebih besar dan bisa di-charge dari luar. Ketika plug-in hybrid baterainya sudah habis, habisnya tuh nih, kalau untuk mobil ini 25% sudah dianggap sudah minimal, itu mesin akan nyala. Jadi kalau kita sehari-hari mau pakai full listrik, nge-charge di wall charger kita di rumah seperti mobil listrik biasa, bisa. Nah, ini range untuk full listriknya 90 km dari baterai 18,3 kWh. Nanti akan kita bahas detail, makanya nonton sampai habis ya. Punya uang 400, nggak nyampe 500 juta ini bisa dapat ini mobil. Ini mobil sangat spesial sekali. Oke, ini bentuk kita udah tahu dengan grill seperti ini. Ya, ini adalah seekor Chery, dan bentuknya menurut kami normal-normal aja. Ya, dibilang ganteng sekali enggak, tapi mobil ini tidak jelek memang. Lampunya full LED, high performance. Ini lampu cukup terang malam-malam. Sebenarnya desain grill seperti ini bukan favorit kami, tapi ya ini ciri khasnya Chery. Mobil 7-seater, seberapa panjang? Kita ukur dulu. 4.725. Masih jauh di bawah 5 meter. Wheelbase-nya 2.710 mm. Wheelbase-nya jauh di bawah 3 meter, berarti cukup gesit muter-muter baliknya. Panjangnya jauh di bawah 5 meter. Jadi ini mobil masih asik di dalam kota. Dan kalau kita lihat ini velgnya, ini proporsinya pas ya. Kadang-kadang kita lihat mobil tuh badannya kegedean, kakinya kekecilan gitu. Kalau ini pas. Velgnya 19 inch, bannya 23550. Tapi lihat dong merek bannya, Continental. Conti bannya. Ini kalau kita lihat mobil ini, mobil tua sekali ya. Mobil tua sekali, bannya Continental juga kebetulan dan agak kempes. Ini 17 inch dan ini 19 inch. Kalau lihat proporsinya itu velgnya udah gede banget. Kalau ini masih biasa aja. Kan karena spakbornya yang udah besar, zaman sekarang kan begitu ya kan. Ini bannya enak. Nah, yang keren lagi, ini velg ban nempelnya kemana? Nempel suspensi independen depan, dual hidrolik katanya. Kami juga nggak ngerti maksudnya seperti apa, katanya dual hidrolik. Yang belakang suspensinya 5 multilink. Wah, jadi sudah full independen.
2 kali narik loh. Udah kayak mobil premium Eropa gitu. Jadi sebenarnya untuk pengguna biasa, buka kap mesin itu fungsinya cuma untuk ngisi air kecerutan. Bukan untuk ngeliat-liat yang lain-lain, itu urusannya mekanik gitu. Karena ini tutup, tapi bisa dibuka langsung sih. Sebelah sini tuh ada komponen listrik dengan ECU. Yang sebelah sini ya engine-nya. Oke. 1500 cc turbo menghasilkan tenaga 141 horsepower dan torsi maksimal 215 Nm. Lumayan. Oke. Tapi tentu plug-in hybrid dibantu oleh motor listrik dengan tenaga 201 horsepower dan 310 Nm untuk motor listriknya. Ya, dikombinasi menghasilkan senyuman yang lebar. Menyalurkan tenaganya ke roda depan saja melalui transmisi CVT. Itu yang bisa ngebagi-bagi. Dan ini ada teknologi dual mass flywheel. Teknisnya kami kurang mengerti, tapi dia meredam getaran sampai 8%. Nah, ini kalau kita lihat ke sini, ini adalah sebelah kanan tuh untuk nge-charge, sebelah kiri itu untuk bensin. Dan chargernya CCS bisa DC charging. Untuk AC chargingnya 6600 watt, DC chargingnya bisa 40.000 watt DC charging. Bayangin baterainya itu cuma 18,3 kWh, di charge DC, kencang sekali nge-charge-nya. Ini kayak di rest area cuma sebentar, baru ke toilet bentar penuh kali ini. Nah, baterai kecil. Nah, baterainya letaknya ada di bawah. Baterainya tuh lithium iron phosphate. Nih, tempatnya juga seperti tempat mobil listrik loh. Tinggi. Lumayan ini. Sejengkal lebih. Ground clearance-nya 190 mm. Dan ini masih bisa terjun ke banjir-banjir karena baterainya itu terlindungi dengan sertifikasi IP68. Nah, kuncinya tuh seperti ini, kunci Chery biasa. Ini. Nah, nantinya ke depannya katanya ada, karena ini versi pertama belum nyambung, nanti akan ada Carling O, itu bisa menyambungkan mobilnya ke handphone juga buat ngeliat macam-macam. Ini belakangnya full LED, dan ini logo spesialnya CSH, Chery Super Hybrid Tigo 8. Lihat belakang knalpotnya. Ngumpet 2 kanan kiri dengan knalpot palsu. Coba sih. Kali aja bisa. Enggak. Yes, ini kita bawa helm, mudah-mudahan nggak ketinggalan. Mobil ini pas dibalikin. Walaupun row ketiganya dibuka, tapi masih ada space lumayan di belakang sini. Stick golf masuk nggak? Nggak, ininya agak nyempit. Bisa nyender lagi apa enggak? Oh, masih bisa nyender lagi dia. Tuh, segini paling sempit bagasinya, udah lumayan. Tapi di bawah sini tuh, apakah masih bisa naruh-naruh lagi? Enggak. Ini ada komponen kehybridannya. Oke. Mumpung ada Mamang, Mang. Tolong dong, Mang. Lipat. Satu aja ya? Enggak, 2. Kan kita peragaan harus sempurna gitu. Nah. Bisa gitu kali Enggak ya? dong. Enggak. Tapi Ya? yang pasti dia bisa rata lantai. Mang, satu lagi, Mang. Apa? Panoramic roof buka, Mang. Dia ada panoramic roofnya, jadi kalau syuting di sini terang. Ini dia. Ini kita bisa camping di sini. Tinggal taruh matras sih jadi nih. Enak, lega tuh, terang lagi. Ada skylight-nya. Lega loh ini. Bisa bawa macam-macam. Iya. Hah? Bawa apa, Mang? Bisa bawa 2 lagi. Bisa bawa dua apa ya? Dua manusia. Dua manusia di sini. Iya. Jadi bisa bertiga. Iya, bisa bertiga. Tuh sebelahan gitu ya. Iya. Enak banget pakai selimut. Coba goyang-goyang. Itu goyang apa? Apa? Enggak, maksudnya ketika kita tidur sini, itu goyang-goyang kelihatan apa enggak? Kalau tidur kan suka bluduk-bluduk gitu. Oh.
Kanan kiri kanan Itu kiri. mobilnya diem. Iya Kenapa sih. kita yang goyang? Ada 12 volt power outlet tuh buat ngecas handphone rahasia. Nah, ini ada V2L-nya juga. Dicolok ke sini. Dia bisa 3300 watt. Nah, V2L kalau dari mobil listrik kita itu seperti ada power bank besar. Kalau ini power bank 18 kWh dan mesin. Jadi genset. Ini adalah genset juga jadinya. Keren ya? Power tailgate lagi. Masa nggak nyampe 500 gini? Keren sih. Kaca filmnya dong. Lumar. BA. Yuk, masuk. Mamang. Apa sih? Ih, tolong. Kan harus nyobain Kayak row bang. 3. Emang nyobain row 3. Row 3 tuh kapasitasnya 2 orang. Jadi kita berdua akan ke belakang. Berdua. Nah, kalau untuk yang jok sebelah sini ngelipatnya tuh Rata lantai. enggak, bukan rata lantainya, masuk ke dalamnya. Di atas dong. Enggak ada atasnya yang sebelah sini. Oh, nggak ada? Adanya hanya sebelah kanan sana. Berarti masuknya lewat sini. Masuknya jadi harus lewat kanan. Kalau lewat kiri, loncatin ini. Kok nggak ada sih? Nah, kalau yang itu dari atas. Emang masuk, Bang. Coba ini normalin dulu. Nah, ini posisi paling maju. Paling maju dengkul seberapa, Bang? Gede, 5 jari. Udah. Kayak kopong gitu emang dengkulnya? Enggak, ini. Nih, 5 jari ya? 5 jari. Kalau gini lebih enak lagi lebih. Kan kita di posisi paling maksimal kita dengkulnya. Mamang tingginya 172 cm. Oh, pendek ya? Hah? Beda 2 cm sama Mobi. Udah 2 cm doang. Nah, sekarang kalau misalnya kita mundurin habis. Itulah. Habis nih, Mang. Habis Mentok. nih. Mentok. Mentok. Mentok, tapi senderan itu masih lega. Mentok. Mentok. Mamang mentok. Ini duduknya enak lu, belakangnya lumayan lu. Jadi lama-lama mentok ini. Iya, ntar ganti kan lagi peragaan. Enggak, yang satu jari aja kasih gua 1 jari. 1 jari. Kasih. Bukan gitu. Ini lutut. Majuin. Gini coba tegakin satu. Ada nggak? Enggak, Tegakin. tapi duduknya enak nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Satu step gitu. Gini. Nah, ini oke lah. Satu Ya? jari nih. 1 jari. Gini oke. Nah, ini kalau di sebelah kiri nggak ada orang di belakang itu senderin, dan ini mundurin. Oh, masih bisa lebih mundur lagi, Mang, ternyata, Mang. Bisa. Iya tuh. Coba yang ini. Gitu. Nah, ini kita bisa ngatur jok depan langsung dari sini. Ini kira-kira posisi nyetir kami, kita samain kanan kiri. Ya, kurang lebih begitu. Nggak nyampe sejengkal sebenarnya, coba kaki masih bisa masuk. Ini ada cedoknya gitu, enak. Ada armrestnya dengan 2 cup holder. Enak sih belakangnya. Agak rendah tapi enak. Terang. Ada lampu baca. Belakang juga ada lampu, Mang. Ada satu. Apa kelengkapan di belakang, Mang? Di belakang ada cup holder nih di masing-masing satu biji cup holdernya. Terus? Buat nyimpen. Terus? Yang sebelah kiri juga sama. Bentuknya sama gitu. Kadang-kadang suka ada yang beda kan. Iya. Nah, terus ada speaker, kita dikasih speaker tuh Oh, biar iya. jelas. Tau nggak ada, karena ada 12 speaker di mobil ini. Banyak banget. Iya. Iya. Headroomnya, pala. Headroom Aman ya? Oke, aman. Nyendernya juga enak kalau emang misalnya dipundurin lagi ya. Iya. Ini nyendernya enak. Cuman kaki aja sih Kaki nempel ya. Ini Iya. kan sebenarnya posisi tega. Posisi yang manusiawi lah. Nah, manusiawi segini nih. ini oke lah. Kalau jauh-jauh masih oke. Itu jalan jauh oke. Ya. Misalkan Jakarta Bandung masih mau lah. Solo Enggak. ada lampu baca, ada lampu kabin di atas. Ya. Dah. Lampu kabin. Nah, terus di ini ada AC belakang. AC belakang. Ya, dia jadi satu blower sama depan. Ini ada tempat naro-naro dan di bawah ada USB A dan USB C.
Ini ada tempat naruh-naruh lagi. Kantong pintu, bisa naruh botol juga. Dan di sini bisa buat naruh sesuatu lagi. Ada speaker Twitter lagi di sini. Empuk-empuk. Yang belakang nggak dong? Ataupun plastikan? Plastik. Plastik. Empuk. Terus ini ada kayu-kayuan. Apakah auto up and down? Yes, auto up and down. Kenceng juga nih jendela. Bagus nih, kaca filmnya adem loh. Bagus. Iya. BA-nya ya? Ah, BA-nya. Wah, sombong banget. Oke, sekarang posisi bos. Posisi eksekutif. Ampas dimajukan habis. Pakai driver di depan. Ya bagus nih, ada kontrol ini, seneng banget. Fisik lagi. Belum sampai habis. Udah habis ya, entok ya. Nah, ini posisi bos-bos, Mang. Kayak gitu, Bos ya? Bos Kakinya harus gitu. lebar. Karena harus lega, terus bisa naik begini. Enggak gitu juga, kasihan supirnya dikasih kaki. Gini gitu. Gitu ya? Itu nggak pakai kaos kaki yang bolong. Nah, gini lah. Asik juga jadi bos-bos. Iya ya, sampai kapan mamangnya di belakang sini ya? Belum kelar, Mang. Ini belum kelar. Nggak, Mang. Ini kayaknya, Mang. Tahu nggak? Enggak. Ini tuh harus tahu. Ini tuh range-nya listrik plus bensinnya itu 1.300 km kan ya? Waduh. 1.300. Jauh banget. Jauh banget, makanya. Sekali itu Satu tank dan full listrik. Nggak ngisi lagi itu listriknya. Nggak ngisi lagi listriknya, nggak ngisi lagi bensinnya. 1.300. Tahu nggak, kita harus nyoba. Kemana? Ah, yang deket-deket aja. Enggak, ini 1000. Ini ya. Kalau dari sini 1.300 sampai mana kira-kira? Sebenarnya kita udah mempertimbangkan Semarang aja. Itu PP itu masih belum nyampe 1.000. Belum habis berarti? Belum habis. Kemana sampai habis? Solo. Kayaknya Masih lebih kurang deh. juga. Jogja sih. Kalau nggak salah ya, daerah Jakarta sampai Surabaya itu 1.200, 1.100 ya? Enggak, itu sudah sampai Bali. Oh, sampai Bali tuh? Sampai Bali. Oh, berarti practically mobil ini bisa sampai Bali? Ini harusnya bisa sampai Bali. Wow. Bayangin tangkinya tuh 60 liter, baterainya 18,5 kWh. Apalagi kalau kita istirahat di rest area, diisi tuh. Diisi lagi. Lebih parah lagi, Lebih jauh parah lagi, lebih hemat lagi. Oh. Makanya, ya udah sekarang jok depan, tapi bukan jok depan kanan dulu. Kita ke jok depan kiri. Terus kapan Mamang keluarnya? Ya udah boleh sekarang. Alhamdulillah. Baru dapat informasi tadi. Kalau kita beli ini, kita dapat kan colokan V2L tadi, dan kita juga dapat portable charger. Jadi tetap kita bisa ngecharge colokan listrik biasa. Nggak perlu punya wall charger jadinya. Wall charger kan kadang-kadang rumah tuh mesti naikin dayanya dulu. Ini nggak perlu karena pakai portable charger. Kenapa kami nge-review di depan kiri ini jarang terjadi kami review depan kiri? Karena depan kirinya juga dimanjakan. Bos-bos nggak punya pilihan hanya duduk di belakang kiri, juga bisa duduk di depan. Karena ini ada leg rest-nya. Ada leg rest-nya, kita bisa naikin tuh. Naik tuh. Leg rest walaupun ada ruangan kakinya terbatas di dalamnya, cuma wow, leg rest. Tuh. Jadi ini coba kita mundurin habis apa yang terjadi? Oh, ada habis gini. Seperti ini. Joknya bukan jok terempuk di dunia sih memang ya, cuma posisi duduk begini nyaman sekali. Udah pakai seatbelt gini, jalan jauh deh. Kami kepikiran nyobain jalan agak jauh, ngajak si Mamang ya, nyetirnya gantian gitu. Nah gantian, begitu gantian jadi penumpangnya bisa bobo di sini nih. Dan di sebelah kiri sini ada, lihat dong, seat massage. Tuh geter-geter, ada wave, cat paw, cross, relief, jump. Jadi ada nonjok-nonjok di belakang jok sini, enak. Mobil tidak sampai 500 juta bisa pijet, walaupun hanya di sebelah kiri depan, tapi wow, sudah lebih dari cukup. Bawah 500 bisa pijet, matiin dulu pijet deh. Dan ada tentu pendingin dan pemanas joknya, kalau itu ada di depan kanan dan kiri.
Masuk mobil ketika kita ngantungin kunci, itu tinggal nginjek rem tanpa mencet apa-apa, mobilnya hidup. Oke, nah untuk mengunci pintu juga nggak usah dipencet lagi sentuhan di luar. Itu udah otomatis kunci, kita bisa setting, meninggalkan mobil otomatis kunci, mendekat mobil otomatis membuka ketika tentu kita ngantungin kunci, masuk ke dalam tinggal nginjek rem, mobilnya hidup. Very practical. Dan handle pintu luarnya model tarikan begitu, model masa kini ya, kayaknya semua mobil tarikan begitu modelnya. Dashboardnya ini semuanya empuk-empuk, ini material di dashboard, di meja dashboard ini material yang sama yang di jok, ini kayak sweat tapi bulunya lebih pendek-pendek gitu loh. Ini apa, material apa emang? Lucu loh. Kayak sweat tapi kulit. Kayak sweat tapi iya antara kulit sama sweat gitu loh. Gitu. Bagus. Joknya enggak bukan jok terempuk di dunia tapi masih oke, enak. Masih enak. Nih, semuanya empuk-empuk. Oh, sweat apa bukan nggak tahu deh namanya apaan ini. Layar tengah gede sekali 15,6 inch dan ini layoutnya kita bisa lihat nih layout barunya Chery ini kebanyakan layout interiornya seperti ini, walaupun desainnya sedikit berbeda-beda tapi layoutnya seperti ini, ada tempat handphone 2 dan begini. Nah, shifternya ada di steering column. Tapi sebelum kita ke situ, kita ke layar dulu. Ada apa aja di layar ini? Ada Apple CarPlay wireless. Nah, ketika kita akan nyambung Apple CarPlay, problemnya itu memang full screen dia, nggak ada tersisa ini. Tapi walaupun full screen, kita connect. Nah, nih Apple CarPlay dia full screen. Sayangnya, ya nggak ada tersisa. Jadi kalau mau keluar itu ketika kita lagi habis nyetel lagu apa, kita cari menu lagi dan pencet Chery untuk keluar. Ada cara lebih mudah ternyata. Kita kasih turun ini, nanti nongol dia di bawah. Kalau langsung mau ngatur AC, kita tinggal senggol itu dikit. Nah, karena dia geser dari atas ke bawah itu muncul shortcut ya. Termasuk shortcut untuk mengatur spion. Jadi lumayan lah, lebih cepat dikit lah. Paling enak memang ngatur spion itu tombol ya kan. Cuma dengan begini ya, pencet ini baru ngatur spion pakai tombol di setir, pakai jempol. Ini namanya spion jempol. Nah, suara audionya tuh enak. Enak nih, Sony speakernya enak. 12 speaker termasuk, tau nggak di mana, Mang? Speakernya di headrest. Oh, ada. Ya, jadi kalau misalnya kita lagi sambil nelpon, suaranya bukan di mana-mana, suaranya nongol dari headrest. Nah, kita bisa ada settingan lagi tuh, kita keluar dulu ke menu Chery. Nah, ini ya andai latar belakang ini bisa kita ngelihat pemandangan, bagus sih pemandangan tuh, ada gunung es-esnya, tenda, segala api unggun yang menyala. Tapi langkah indahnya kalau di latar belakang ini adalah gambar yang lebih teknis lagi, posisi kehybridan, jam yang gede gitu mungkin. Bisa diganti. Ya, bisa ganti sih gambar-gambarnya, cuma kayaknya nggak bisa dimunculin lagi widgetnya. Widgetnya nggak ada lagi, segini aja nih. Coba dipencet lama gitu. Ah, bisa. Coba plus find charging station. Oh enggak, tapi widgetnya di bawah sini semua, Mang. App step tuh, app step sebelahnya. Mana? Nah, bisa Coba ya. Surround view. Oke, ini kita okein dulu. Di bawah semua, Mang, bukan di atas. Coba kalau kita tekan. Oh, itu cuma shortcut. Iya, shortcut. Bukan ini widget lah, widget, tapi bisa juga jadi tombol. Untuk urusan kemobilan semuanya di settingan ini. Ya, kita mau ngelihat kehybridan itu mereka menyebutnya dengan new energy. Wah, tuh. Ini sekarang engine lagi ngecas baterai nih, dia serial. Ini ada beberapa mode-mode. Nah, ini untuk V2L-nya. Ini ada power saving mode. Ini bisa initial, smart sama forced. Kalau yang di forced, kita bisa nge-charge nih, misalnya kita mau, ini force nih posisi sekarang, kita set misalnya di 50%. Nah, engine-nya itu akan nyala sampai baterainya 50%. Setelah itu jadi hybrid biasa. Nah, kalau normal-normal aja itu di smart. Smart itu baterainya akan ngabisin pelan-pelan. Kalau initial murni ngabisin baterai dulu, baru engine. Tapi ini hampir sama nih, smart sama initial sih. Tadi smart aja. Energy recovery level juga ini engine brakingnya atau regenerative brakingnya kita bisa atur mau low, medium, high ketika ngelepas gas.
Battery display setting kita bisa atur di sini, mau battery level standar atau dynamic. Ya, ini nggak terlalu penting. Terus rem tangannya di mana? Di sini rem tangannya. Electronic parking brake. Auto hold-nya juga di sini. Terus termasuk driving mode-nya juga. Walaupun kita bisa putar-putar sini juga. Lampu kita bisa atur-atur segala macam. Terus kamera 360-nya itu komplit, jelas. Mana tadi ngedipin kamera 360? Kita bisa oper mundur. Tuh, dari belakang, depan. Ini kalau kita gerak, ini kayak transparan mobilnya. Dia akan merekam apa yang sudah dia lewati, terus di display ke bawah mobil seakan-akan. 3D, oh kan. Coba kalau kita send, apakah ngaruh? Ngaruh, sendnya nyala. Pintunya kebuka, kelihatan. Ini kita 3D lagi. Kalau kita rem, nyala-nyala nih. Enggak, deng. Sennya aja. Iya. Karena tampilin blind spot juga. Satu problem mengenai kecanggihan ini ya. Dia ketika ada motor dekat, mobilnya dekat-dekat sesuatu, dia otomatis nyala sendiri untuk mewarning kita bahwa ini objek sudah dekat, hati-hati. Nawa itunya baik, cuma kadang-kadang mengganggu sekali, nongol karena full screen dia nongolnya, kita mesti nutup lagi. Ada motor dekat-dekat, nutup lagi. Seperti itu. Tapi overall kameranya bagus ya kan. Ini ada air purification-nya. PM 2,5 bagus nih, 20. Bersih amat. Depok ini emang bersih udaranya. Jauh lebih bersih di Depok. Nih ion kita bisa hidupin nih. Tuh. Air purification activated, close doors and windows gitu. Jadi kita bisa udaranya lebih bersih di dalam. Bisa rapid cooling, rapid heating, smart deodorization. Jadi kalau ada yang bau ketek nih di mobil tuh bisa smart deodorization. Siapa yang ketawa? Pernah ngerasa bau ketek kali nggak? Ya, Pak. Tuh, atau automatic defogging function. Kalau misalnya fogging langsung otomatis. Ini driving mode, eco mode, normal mode, dan sport mode. Hanya ada 3 mode dan itu berpengaruh pada pedal, ke sensitivitas pedal gas, pedal rem juga sensitivitinya bisa diatur. Setir berat ringannya juga bisa diatur, ada 2 speed, 2 kekuatan, 2 pilihan berat setirnya. Oke. Nah, tombol hazard bagus di sini. Kalau di atas tuh agak-agak repot ya. Terus ini ada, nah hybridnya tuh ada bisa mana sih? Current condition not met, unable to switch mode. Oh, dia lagi nge-charge soalnya, dia nggak bisa ngubah ini. Kalau normal mode. Normal mode. Normal mode. Ya, nggak bisa diubah karena kondisi baterainya lagi habis. Nah, ini ada tombol-tombol lagi untuk AC, defogger depan, defogger belakang, dan ini auto AC. Setirnya flat bottom. Nah, ini tombol-tombol di setir itu tombol semi touch ya. Jadi ini tuh sebenarnya satu gombrolan tombol ini. Satu gerombolan, satu tombol, 2 tombol kanan dan kiri. Cuma dia akan mendetek jempol kita tuh lagi duduknya di mana. Kayak ini volume up, jempol kita duduk di volume up, kita pencet, dia akan naikin dan nurunin volume kalau kita pencet bawahnya nih. Ya. Jadi jempol kanan tuh untuk volume dan audio, next previous track, sama untuk ganti halaman di MID di instrument cluster. Jempol kiri untuk urusan cruise control, dan ada satu tombol bintang ini adalah tombol shortcut favorite. Ya, ini kita bisa diatur untuk apa? Kalau ini kami atur untuk mengaktifkan kamera 360-nya. Nah, kami tidak terlalu suka tombol begini. Ya, harus apa ya? Ini semi tombol sentuh gitu. Kayak gabungan hybrid tombol sentuh dengan tombol tekan, tombol fisik. Agak aneh mencet-mencetnya. Ya, untuk Anda yang sudah pernah ngerasain pasti tahu seperti apa. Kanan untuk shifter, ke bawah drive, kanan mundur, setengah netral, P itu dipencet di ujung. Ini sen tentunya, high beam, low beam. Ini kalau dipencet untuk kecerutan. Wiper itu semua di sini. Wiper ada autonya. Wiper belakang diatur dari sini juga, ada kecerutan juga, ada auto high beam juga dia, complete plate. Ini untuk ngedetek mata kita, apakah kita ngantuk apa? Enggak. Karena ini adasnya full adas
driver assistance. Tuh, ini ada berapa fungsi nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dan ini front collision warningnya, automatic braking, emergency brakingnya itu tidak sesensitif itu, sehingga untuk di Jakarta tuh masih enak, masih pas, nggak mengganggu. Kadang-kadang ada anti nabrak yang mengganggu, dipotong motor dikit ngerem mendadak. Kalau ini tidak, selama kami nyoba itu tidak terjadi. Instrument cluster cuma segini aja nih, yang kami agak sayangkan. Ini ada MID yang bisa diubah-ubah halamannya di sini, ya. Untuk TPMS ada tire pressure monitor, ada navigasi, ada electric power, electric drive power ini lagi minus 4, minus 5 kW karena ini lagi ngecharge. Terus 50 km terakhir apa performance kita, watt hour per kilometer untuk baterainya. Nah, ini 14,7 yang tengah ini 14,7 km per liter itu adalah murni engine-nya. Nah, yang kombinasi 17,5 km per liter. Tapi ini agak kurang akurat pengetesan kami sekarang ini karena banyak diem mobilnya, lagi di shoot segala macam. Nanti akuratnya pada saat kita tes. Gimana, Bang? Solo, Semarang, Jogja. Yang paling enak? Paling enak sih tol-tol aja, nggak usah keluar tol banyak-banyak gitu ya. Paling jauh aja Surabaya. Surabaya. Makan apa kepiting ya sana. Iya, ini kapal selam. Oh, kapal selam. Iya. Kapal selam ada juga di Palembang. Nggak boleh di Palembang. Oh, PMP kapal Kita selam. jarang banget ke daerah Sumatera. Iya. Tapi ya komen aja di bawah kali ya. Iya. Nah, tapi yang lain-lain tuh nggak bisa diubah apa-apa, gini aja. Itu Pak, layar segede gini tuh mestinya macam-macam bisa diterdisplay. Kami inginnya sih seperti itu. Tapi anyway, segini aja udah cukup karena udah ada kehematannya. Ada head up display yang sekarang menampilkan hanya kecepatan saja secara digital. Sini, coba. Tuh. Nah, tuh kecepatan aja, tapi nanti kalau ada chamber main dia akan ada fungsi lainnya lagi. Spion tengah, auto day night, keren nih untuk ngatur-ngatur. Ini fisik nih kami suka nih untuk ngatur buka tutup sunroof, dan ini panoramic roof-nya besar sekali dan tetap bisa dibuka dong buat kampanye. Ini cocok buat Ridwan Hanif juga nih pada saat kampanye ke gubernuran. Bisa lebih gede lagi tuh. Fahmi juga muat ini. Nih, muat nih ya. Muat ini, Pak. Oh. Ya kan? Nih, karcis parkir. Kenapa ada karcis parkir ketinggalan? Oh, kacanya. Lucu ya, ini kayak iPhone gitu loh, ada home button-nya. Karena bisa ganti-ganti warna nih. Mau suasana warna apa muka kita? Mau lebih kuning atau putih? Terus posisi nyetir. Setirnya tilt dan teleskopik, mantap, bisa dekat. Joknya untuk driver side itu bisa naik turun, ini 6-way, bisa naik turun, cuma tidak bisa naik turun bagian depannya saja atau tenggelamnya pantat itu, sehingga ya untuk kami posisi begini nih agak kurang tenggelam dikit bagian belakangnya. Tapi itu ya preferensi masing-masing, posisi nyetir seperti apa, mungkin dia ngikutin analisa orang Indonesia sukanya seperti apa, tapi kalau kami lebih suka pantatnya lebih tenggelam sedikit lagi. Nah, ini posisi nyetirnya sudah pas, walaupun memang agak tinggi posisi nyetirnya. Dia ini didesain untuk lebih commanding posisi nyetirnya. Ini untuk ngatur lampu off, auto, ada auto headlamp, buka bagasi, ini buka tutup tangki. Ini ada fog lamp depan. Kemudian ya ini pedal gasnya model piano, remnya model mobil Eropa. Nih ada footrestnya enak, ini buat buka kap mesin ditarik 2 kali kayak mobil Eropa. Kepraktisan, kantong pintu, naruh di sini. Terus ini ngatur jendela, fisik ya tentunya, buka tutup kunci. Ada tweeternya. Ini bawah juga lumayan lega, bisa naruh botol. Di bawah banyak tempat sekali, sangat banyak tempat. Ada 2 buah colokan juga nih, USB-C dan USB-A. Di atas 2 cup holder yang tidak mengganggu apa-apa. Ini ada untuk naruh handphone, 50 watt wireless charging. Ini nge-charge-nya kencang, wireless chargingnya luar biasa. Dan ini jadi kalau jalan sama istri nih,
handphone istri taruh sini, handphone suami taruh sini, atau bisa tuker-tukeran mau ngecas yang mana, yang sebelah kanan. Nah, ini bahaya sekali kalau misalnya ada notifikasi masuk. Ingat-ingat ya, kalau misalnya kita jalan sama istri gitu ya, matiin aja handphone kita sini atau di flight mode atau apa gitu. Bahaya sekali nih, bisa kebaca. Nah, ini juga ada di sebelah kanan nih, bukan lagi kalau sebelah kiri tuh kayaknya versi setir kiri, ini enggak, ini udah bener-bener versi setir kanan. Puter-puteran, tombol-tombolnya ada di sisi kanan sini. Wow, gede tuh, lega tuh konsolnya. Terus ini dingin dalam konsol ini karena ini ada lubang AC yang bisa dibuka tutup. Ini jadi cool box. Mantap nggak? Jadi kalau minuman kita taruh sini, insya Allah dingin. Ya. Laci. Ya, oke, lumayan lega juga. Mobil komplit kenapa nggak nyampe 500 juta gitu? Komplit. Kemudian rasa nyetirnya. Kita jalan. Sekarang posisinya baterainya habis. Kami taruh di power saving mode-nya di forced. Angkat ke 60%. Jadi sekarang mesin akan selalu nyala. Dan posisi begini biasanya plug-in hybrid itu sangat boros sekali karena tugasnya dua. Selain untuk gerakin roda mesinnya, dia juga untuk ngisi baterai dari sekarang 13% ke 60%. Nah, first impression nyetir mobil ini ketika kami pertama kali duduk pada mobil ini, itu kami langsung kaget, loh, suara dari luar hilang. Ini kekedapannya macam mobil premium, macam mobil miliaran. Ini benar-benar ini kayak gambar-gambar bergerak aja tanpa suara di luar ini. Ini pasti pakai semacam teknologi noise cancelling gitu, sehingga kedap sekali. Dan memang kacanya sih double, jadi lebih kedap lagi. Dan ya, posisi duduk visibility bagus karena posisi duduknya tinggi. Ngeliat ke belakang juga masih lega, enak, walaupun kaca belakang itu terlihat kecil. Cuma ini ada lebih rasa commanding. Dashboard tuh benar-benar di bawah dan kita bisa jelas melihat kap mesin dari posisi duduk kami yang di set paling rendah. Nah, ternyata di posisi force power saving mode-nya di force itu harus sambil jalan biar lebih cepat ngecharge-nya karena mesinnya revving pas lagi jalan itu. Walaupun mesinnya nyala, itu tetap halus sekali. Kami heran deh ini kalau tidak dalam posisi force. Ini kalau force kan dia RPM-nya cukup tinggi. Nah, kalau yang dari posisi biasa, pada saat mesin nyala, kami nggak tahu itu mesin lagi nyala karena dia RPM rendah dan nggak terasa getaran apa-apa sama sekali, nggak terasa. Kalau ini cuma ada suara dengungan sedikit dari depan dengan untuk yang RPM tinggi. Tapi ini salah satu plug-in hybrid yang paling sunyi yang pernah kami duduki. Dan yang top lagi adalah suspensinya. Heran. Nggak, ini beneran literally enak loh nih suspensi. Ini jalanan beton yang tidak rata, mobilnya rata. Ya, bukan empuk yang mengayun-ngayun, tapi ini empuk yang mahal. Dan tekanan bannya juga agak tinggi. Tekanan ban itu berapa? 39 PSI, agak tinggi. Harusnya mah agak keras. Ini nggak ada rasa kerasnya sama sekali. Empuk dan lembut, lezat suspensinya itu. Nah, biasanya kalau suspensi seperti ini kan, kalau salah setel dia akan ngayun-ngayun, dan kalau lembut gini belok-belok itu, kalau kencang beloknya itu miring, ada body roll. Kalau ini ada body rollnya tapi rata, masih dapat sangat ditolerir. Ketika nikung kenceng juga bodinya itu cukup rata. Kayak wah, ini nggak mungkin kita bisa belok setidak miring itu ya, dengan sesedikit itu miringnya di mobil yang sempuk ini. Ini benar-benar didesain dengan baik ini suspensi.
Kemarin kami sempat nyoba Hyundai Tucson, suspensinya enak juga, ya. Dan ini lebih enak. Ini suspensi lebih enak. Ini menurut kami ya, pribadi ya. Kemudian rasa setirnya. Tigo 8 sebelumnya rasa setirnya itu tidak enak, terlalu enteng, nggak ada feel-nya sama sekali, terasa murah. Kalau ini benar-benar berubah, rasa setirnya jadi beratnya itu pas. Ya ini di setir yang padahal yang kita set yang ringan, beratnya itu pas. Ada rasa mahalnya, walaupun feedback dari jalanan memang nggak terasa apa-apa sama sekali ya. Cuma ini setirnya ada rasa mewahnya, ada rasa premiumnya pada setir, putaran setirnya. Kemudian kalau kita set cruise control, ini ada adaptive cruise control. Setir itu kuat banget dia nahannya, dan sama kuatnya kalau misalnya kita ketemu garis, nih ada lane keepingnya kan, benar-benar dia tahan. Ngagetin nih contohnya, kita matiin dulu cruise controlnya. Matiin cruise control itu bisa injek rem aja kan, cuma diinjek remnya mesti agak dalam. Nah, ini kita kena garis, tuh ditolaknya kuat banget, kayak nyenggol trotoar rasanya. Ini kena garis lagi, tuh kuat banget dorong baliknya. Dan ini mengenai injekan rem itu, ketika kita buru-buru mau pergi gigi, habis mundur keluar parkiran mau maju lagi, itu kan kita buru-buru. Ketika kita nginjek remnya agak kurang dalam, itu nggak masuk giginya. Kita mesti nginjek rem agak daleman. Ya itu faktor kebiasaan aja sih. Nanti akan terbiasa kalau udah biasa naik mobil ini. Terjadi juga di Jayco J7 soalnya. Kalau kita nginjek remnya kurang dalam, gigi nggak mau ngoper. Jadi kadang-kadang, ini kenapa nih nggak mau ngoper? Karena nginjek remnya kurang dalam. Kemudian rasa remnya. Rasa remnya itu, ini kan mobil hybrid ya. Mobil hybrid, rasa remnya pasti akan berbeda dengan mobil internal combustion biasa. Karena begitu diinjek rem pertama kali itu ada regenerative braking dulu yang bekerja, baru nanti daleman yang bekerja kampas remnya. Seperti mobil listrik juga sama, seperti itu. Untuk yang ini kami heran, rasa remnya itu lebih natural. Ini seperti ngerem internal combustion biasa, tapi remnya tuh rem yang strong gitu, yang kuat. Jadi diinjak dikit tidak sensitif yang level mengganggu itu. Diinjak itu kuat, dia ngurangin kecepatannya. Dan tidak terlalu ngedive, tidak terlalu nunduk moncongnya. Itu rasa mewah lagi tuh. Remnya natural dan tidak nunduk. Nah, kalau pedal gasnya beda. Sensitifnya agak terlalu berlebihan menurut kami. Di mode normal itu cukup sensitif nih, kayak sesensitif mode sport di mobil listrik deh. Nah, kalau di mode sport lebih sensitif lagi. Di mode eco, nah eco itu justru rasa pedal gasnya normal, rasanya lebih natural. Memang ini tuh karena motor listrik tuh lebih dominan pada plug-in hybrid. Torsi yang kita rasakan pertama kali itu pasti adalah torsi motor listrik, sehingga terasa kuatnya itu torsi. Ini kan 300 Nm lebih nih motor listrik doang, sehingga bikin mobil ini rasanya bertorsinya tuh apa ya, kayak nyetir mobil listrik. Ya deh, plug-in hybrid ini seperti nyetir mobil listrik bener-bener. Apalagi suara mesinnya hampir nggak kedengeran. Oke, kita pindah ke mode sport dulu. Sport mode. Sport mode. Oke, baterai udah 23% sekarang, jadi bisa full power pakai motor listrik kelihatannya. Makanya saatnya kita tes 0 ke 100 km per jam Chery Tiggo 8 CSH. Oke, tanpa nahan rem percuma soalnya. 1, 2, 3. Mesin nyala, ngegas tuh mesin. Rata dia torsinya. 100. 8,27 detik 0-100 dengan baterai 23%. Ini
kalau baterainya lebih banyak lagi mungkin bisa jadi lebih kencang, mungkin ya. Kadang-kadang mungkin di set begitu biar kadang-kadang ya di set dengan kalau baterainya lebih sedikit itu tenaganya dikurangin. Tapi nggak tahu. Mungkin akan kita coba lagi ya. Kita coba lagi nanti kalau baterainya sudah penuh. Tapi nanti di channel Om Mobi, karena kami ingin mencoba membuktikan seberapa hemat mobil ini kok bisa 1300 km range-nya. Agak terlalu aneh gitu, kok bisa 1300. SUV atau crossover 7-seater, duduknya hampir semuanya nyaman, tapi bisa 1300 km dari tangki bensin yang 60 liter. Baterai 18,5 kWh. 18,5 kWh. 18 kWh itu kayak segede baterai VinFast VF3 Wuling REV. So far kalau lagi ngecas ini kira-kira kita makan bensinnya masih hemat juga sih. Ini begitu baterainya habis, hematnya seperti hemat mobil hybrid biasa. Ketika ada baterainya, makan energinya murah seperti mobil listrik biasa. Overall rasa nyetirnya kami suka. Well done, Chery, well done. Bikin mobil enak. Suspensinya begini enak, rasa setirnya begini enak, remnya begini enak. Ya kelemahannya layar ini deh, kami old school ya, tidak suka touchscreen kebanyakan, semuanya touchscreen. Tapi definitely keluar kota naik mobil ini pasti enak. Makanya kita akan coba keluar kota di channel Om Mobi. Follow juga, subscribe juga ke channel Om Mobi, dan tekan tombol loncengnya, karena kita akan melakukan tes yang jarak jauh untuk mobil ini. Overall mengenai Chery Tiggo 8 CSH, merupakan mobil yang cocok untuk Anda yang nyari mobil hybrid ya, budget di bawah 500. Udah nggak ada lawan. Sudah nggak ada lawan. So far bahkan dari beberapa kelas yang MPV, yang crossover, yang hybrid lah, ini so far terbaik di kelasnya, di range harga itu. Bahkan di range harga yang di atasnya pun ini kami ngerasa ini terbaik. Video ini tidak dibayar oleh siapapun, dan apapun yang terlihat pada video ini, jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Moto Mobi Umumi dan Nice Mobi Apel Bel Bumrik dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda, dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton. Mobil yang too good to be true, tapi ternyata true.